Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Maret 2023 dalam pekan keempat Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta dan pemelihara hidup kami, hari baru ini kami sambut dengan puji dan syukur atas segala kemurahan-Mu. Melalui firman-Mu hari ini, kami ingin semakin peka akan rencana kasih-Mu melalui hidup kami. Bimbing dan berilah kami pengertian serta kesadaran akan kebenaran sejati yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 8 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan untuk menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, dan yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tersindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang,
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena Dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak,
ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi mitra kerja Allah hingga akhir. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapa dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam suatu kesempatan, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 18. Yesus selalu mencari apa yang dikehendaki Bapa atas dirinya. Ia rela meninggalkan apa saja, pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, kedudukan, dan orang-orang yang dicintainya. Ia pun rela menguji kesetiaan dirinya. Ia tidak mau hidup mengalir begitu saja seperti air. Itulah sebabnya kadang ia berhenti, bahkan kalau perlu merombak rasa amannya demi suatu nilai kerajaan Allah yang ia perjuangkan. Bapa dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, barangkali dalam hidup sehari-hari ada orang yang selalu iri kepada orang lain karena kekayaan dan keberuntungannya. Dia tidak berdoa, jarang ke gereja, apalagi mengikuti pertemuan di lingkungan atau kelompok. Perilakunya kerap kali juga kurang baik, tetapi usahanya selalu berhasil, kekayaannya terus meningkat.
Sedangkan kita yang setiap saat berdoa, ke gereja, aktif di kegiatan-kegiatan kerohanian, tidak pernah berbuat jahat, tetapi rejeki tetap pas-pasan, kadang-kadang malah sering kesulitan. Tuhan memberi apa yang tidak bisa diberikan manusia atau siapapun, kecuali Dia, yaitu kebangkitan dan hidup kekal. Kehidupan ini diberikan kepada siapapun menurut kehendaknya, terutama mereka yang selalu setia kepadanya dan membina hidup baik selaras dengan segala perintahnya. Cinta Allah itu kekal abadi, tidak berubah, sekalipun kita tidak setia. Berbeda sekali dengan cinta manusia yang sangat dipengaruhi kepentingan sendiri. Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan kekuatan cinta Allah itu. Cinta Allah itu memampukan Dia untuk memberi kehidupan baru dan melakukan apa saja yang Allah kehendaki atas dirinya. Dengan demikian kita belajar bahwa mencintai berarti memberi hidup baru kepada orang lain. Sama seperti Allah yang masih bekerja sampai sekarang untuk memberi hidup baru itu, mari kita terus mengisi hidup kita dengan membantu mewujudkan kesejahteraan bersama, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan dengan berkarya sampai sekarang. Sertailah kami agar kami mampu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami supaya bisa mengasihi sesama melalui cara-cara yang kreatif, sehingga bisa membantu mewujudkan kesejahteraan bersama, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.